Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, teman-teman, selamat datang di kuliah IBK. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan, mungkin teman-teman Fikri dan kawan-kawan, Dinda, kemudian ada Tarisa, kemudian ada Aska juga ya. Mungkin tadi pagi udah sempat kuliah secara daring juga, jadi insya Allah nanti saya akan kembali mengingatkan apa saja peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kuliah di semester genap ini, teman-teman. Dan kemudian nanti sedikit akan saya jelaskan terkait dengan apa saja yang nanti akan teman-teman pelajari di materi. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Begitu, karena insya Allah terkait dengan kontra dan kemudian peraturan-peraturan dekanat ini insya Allah sepertinya tidak terlalu banyak yang perlu saya sampaikan begitu. Oke, sip. Kita mulai dari sini dulu aja ya, Dik. Oke, terkait dengan mata kuliah ilmu bahan dan korosi, untuk yang semester ini, teman-teman, untuk kuliah hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah saya akan mengenalkan ke teman-teman sekalian begitu apa saja yang akan teman-teman pelajari di IBK, begitu ya, di IBK, dan kemudian seperti apa peraturan kuliah daring dan luring yang ada di FTI pada semester besok ini, yang semester ini, dan terakhir nanti adalah terkait dengan sistem penilaian yang ada di IBK, begitu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu, teman-teman, yaitu berkaitan dengan silabus dan RPS. Izinkan saya untuk berbagi layar, menyampaikan ke teman-teman sekalian apa toh sebetulnya IBK itu. Jadi IBK secara materi, secara konten, nanti akan teman-teman akan mempelajari bahan. Jadi karena kan kita di teknik kimia begitu, teman-teman, nanti outputannya adalah kita menjadi insinyur teknik kimia yang bisa mendesain suatu alat proses begitu. Nah, di samping bahwa teman-teman bisa begitu ya, diminta untuk bisa mendesain alat proses itu mulai dari spesifikasinya ya, baik dimensi, kemudian volume, kemudian tebal. Nah, ada juga materi yang harus teman-teman iklan benar ya. Ada materi yang harus teman-teman ketahui, yaitu ini bahannya gitu, Dik. Sebentar. Oke. Nah, yaitu bahannya. Jadi bahan ini nanti kita akan pelajari seperti apa toh cara-cara yang kita harus tahu, atau parameter-parameter apa saja yang harus kita tahu sebelum kita nanti menentukan bahan yang tepat untuk suatu bahan, untuk suatu alat proses begitu ya. Contohnya, jika semisal teman-teman ingin menyimpan air di dalam suatu tangki, itu nanti bahannya akan beda begitu ya. Bahannya akan beda dengan kalau semisal teman-teman akan menyimpan asam sulfat pekat. Begitu. Jadi kalau air teman-teman simpan di polipropilen atau di polietilen itu masih oke begitu, karena sifatnya begitu ya, sifatnya air netral begitu, dia tidak mengoksidasi, dia juga memiliki titik didih yang cukup tinggi daripada suhu ruangan begitu, maka teman-teman bisa gunakan polimer, karena di sisi lain polimer akhirnya jadi lebih murah. Tetapi polimer apakah bisa digunakan untuk bahan penyimpan asam sulfat? Kan tidak begitu, karena asam sulfat dia korosif, kemudian dia higroskopis begitu. Nah, kira-kira bahannya yang tepat apa? Oh, yang tepat itu nanti stainless steel. Tipe yang mana? Oh, 314. Nah, outputan IBK adalah seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman pada akhirnya nanti di akhir semester teman-teman punya kasus begitu ya. Teman-teman punya kasus untuk mau milih bahan konstruksi untuk desain alat proses apa, nah bahannya apa, teman-teman bisa ketahui dengan cara nanti mempelajari IBK dari minggu kedua sampai ke
14 begitu teman-teman. Jadi secara garis besar adalah nanti di IBK begitu ya, di ilmu bahan teman-teman nanti akan mempelajari sifat-sifat apa saja atau bahan yang ada di muka bumi ini yang biasanya nanti dijadikan sebagai bahan konstruksi alat proses. Nanti ada 3, yaitu logam, polimer, dan keramik. Kemudian golongan gabungan dari tiga-tiganya yaitu adalah komposit. Jadi insya Allah ada 4 hal yang nanti kita akan pelajari bareng-bareng, yaitu ada logam, keramik, polimer, dan komposit. Itu. Jadi nanti apa sifatnya, kemudian bagaimana rankingnya begitu ya. Jadi berdasarkan sifat tersebut. Jadi kan sifat-sifat itu ada sifat mekanis, bahan, seperti apa kekuatannya, kalau logam tuh kuatnya sampai sejauh mana, keramik sejauh mana, polimer sejauh mana, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Begitu. Nah, dari sifat-sifatnya, teman-teman nanti kemudian akan mengetahui prosesnya. Jadi saya akan ajak teman-teman untuk berdiskusi begitu bagaimana caranya membuat begitu ya, membuat atau memanufaktur bahan begitu ya, suatu bahan. Jadi gimana caranya buat logam, paduan logam, apa saja metode-metodenya yang dipakai, kemudian gimana caranya buat polimer, komposit, keramik, itu seperti apa, kita akan juga bahas di sini. Begitu teman-teman. Nah, selain itu juga karena bahan kan ada sifatnya begitu yang berkaitan dengan kontaknya dia dengan oksigen dan udara, yaitu berkaitan dengan korosi, sehingga nanti insya Allah kita juga akan sedikit membahas begitu terkait dengan teori oksidasi reduksi yang kemudian nanti berkaitan dengan korosi. Jadi seperti itu teman-teman untuk IBK secara garis besar, yang mana nanti capaian pembelajarannya teman-teman nanti akan ada 3. Yang pertama, teman-teman bisa menjelaskan begitu, bisa menjelaskan tentang apa saja klasifikasi begitu Dek. Jadi seperti apa golongan-golongan bahan konstruksi yang biasanya digunakan untuk pemilihan alat proses. Kemudian yang kedua sifat dari bahan konstruksi tersebut dan seperti apa fasenya. Nanti kita akan itu adalah CPMK yang pertama setelah nanti teman-teman mempelajari ilmu bahan korosi. Kemudian yang kedua, CPMK yang kedua adalah berkaitan dengan teman-teman bisa menjelaskan terkait dengan teori korosi. Jadi korosi, insya Allah ini tidak terlalu susah teman-teman begitu ya, karena teman-teman tahu bahwa kalau korosi itu akibatnya oksigen Bu, ada reaksi oksidasi dan reduksi di sana begitu. Nanti mungkin satu mata kuliah saja ya, satu tatap muka insya Allah nanti CPMK 2 cukup. Dan juga nanti yang terakhir, teman-teman selain tahu bagaimana klasifikasi bahan, teman-teman juga bisa melakukan pemilihan bahan tadi. Jadi kalau semisal ada suatu kasus, teman-teman mau nyimpen tadi ya, semisal air, apa saja bahan-bahannya. Nah, untuk pemilihan bahan kan ada beberapa step ya, nanti saya akan menjelaskan seperti apa langkah-langkah untuk pemilihan bahan teknik yang tepat. Jadi insya Allah itu teman-teman untuk di IBK, jadi akan ada 3 CPMK yang nanti kita akan capai begitu ya. Kita akan capai setelah teman-teman mempelajari IBK. Nah, apa saja bahan kajiannya? Jadi insya Allah seperti yang saya sampaikan ya. Jadi bahan kajian utama di IBK terkait dengan klasifikasi bahan teknik, bahwa secara dasar begitu ya, secara dasarnya bahan secara dasar bahan teknik itu ada 3 yaitu logam, polimer, dan keramik begitu. Sedangkan seiring dengan berjalannya teknologi dan ilmu pengetahuan, maka ketiga bahan ini kemudian kita bisa gabungkan antara satu dengan yang lain menjadi komposit begitu ya, menjadi komposit. Dan ada satu lagi nanti terkait dengan advanced material. Jadi insya Allah nanti untuk advanced material saya akan sampaikan secara sekilas begitu. Nah, bagi teman-teman 2020 begitu ya, dari teman-teman 2020 dan teman-teman 2021 yang tertarik terkait dengan advance material, nanti ada klaster pengkhususan ya kuliahnya besok insya Allah di semester 5 dan semester 6 ada pengkhususan klaster mata kuliah pilihan. Jadi salah satunya adalah terkait dengan materi gitu ya, klaster material itu nanti kita akan bahas di situ. Nah, kemudian apalagi bahan kajiannya Bu untuk mengcover CPMK pertama yang berkaitan dengan sifat bahan gitu ya, itu nanti ada sifat mekanis,
termal, elektrik, kimia, dan fisika dari suatu bahan. Nanti kita akan bahas itu. Setelah itu juga akan membahas terkait dengan diagram fase, begitu ya, diagram fase dan hubungannya dengan karakteristik bahan teknik. Jadi nanti paduan logam, diagram fase paduan logam nanti seperti apa kita akan bahas di IBK juga. Nah, setelah itu ini nanti materi bahan kajian nomor 1, 2, 3, 4 itu adalah untuk mengcover CPMK 1. Kemudian untuk mengcover CPMK 2 itu nanti ada 2 bahan kajian yang utama, yaitu korosi dan degradasi dari bahan-bahan teknik. Jadi tidak hanya logam, tapi polimer, keramik, komposit itu bisa mengalami degradasi, bisa degradasi termal, bisa kemudian degradasi fisik, kemudian tekanan, itu nanti seperti apa jenis-jenis degradasinya kita akan pelajari juga insya Allah nanti setelah UTS, teman-teman. Kemudian selain itu, seperti apa pengujian begitu ya, pengujian terhadap porosi dan ketahanan terhadap porosi itu nanti juga kita akan bahas setelah UTS yang nanti membahas soal CPMK 2. Lalu kemudian terakhir nanti bahan kajiannya adalah terkait dengan urut-urutan bagaimana caranya step-step teman-teman memilih suatu bahan teknik yang tepat dari suatu kasus yang teman-teman inginkan. Begitu. Jadi insya Allah bahan kajiannya itu ya, Adik. Nah, lalu bukunya apa Bu yang Bu Ajeng akan gunakan? Begitu ya. Jadi kami akan menggunakan ketiga bahan ini. Yang pertama adalah bukunya Kalister, yaitu Material Science and Engineering. Jadi Material Science Engineering ini di dalam Kalister itu betul-betul secara komprehensif akan memperkenalkan teman-teman soal logam, polimer, keramik, komposit, advanced material itu apa, lengkap dengan sifat-sifatnya yang membersamai bahan-bahan tersebut, lengkap juga dengan bagaimana cara manufakturnya, begitu. Jadi sangat lengkap begitu kalau menurut saya dalam proses teman-teman memahami, dan kemudian pembahasannya juga cukup luas sehingga kita begitu ya, kita di teknik kimia cukup begitu ya, cukup mengetahui satu buku saja insya Allah sudah komprehensif, teman-teman akan bisa semuanya. Dan kita tidak dari dari prodi teknik material yang betul-betul harus concern ya, sehingga Kalister ini bisa cukup enteng begitu ya Dik ya, materinya untuk kita pelajari bareng-bareng. Itu untuk nomor 1, jadi Kalister ini nanti akan membahas lebih kepada CPMK 1 dan 2 begitu Dek. CPMK 1 dan 2. Lalu untuk CPMK 3 karena memang dia teknis ya, begitu maksud saya apa saja urut-urutan pemilihan bahan itu kan cukup krusial begitu ya, cukup krusial yang mana nanti kemudian kita akan bahas di dua referensi yang berbeda. Yang pertama adalah Hansen gitu ya, Hansen dan Puyer. Material selection for hydrocarbon and chemical plants. Jadi di sini walaupun memang sepertinya di dalam bukunya ya, di dalam bukunya nanti saya akan sampaikan, saya akan share e-booknya karena ini ternyata dijual bebas begitu ya. Dia sudah bukan berbayar, jadi nanti saya akan share di classroom. Nanti misal teman-teman sudah buka begitu, Hansen ini nanti menyampaikan beberapa tahapan, step-step bagaimana caranya memilih material, begitu ya, memilih material. Nah, itu nanti bisa kita generalisir untuk semua kasus. Tetapi nanti di Hansen memang lebih banyaknya adalah kasusnya bagaimana caranya memilih alat-alat proses yang berkenaan dengan industri hidrokarbon dan industri petrokimia, yang mana memang kita sebetulnya relate ya, begitu. Jadi nanti berdasarkan kuliah nanti saya akan menjelaskan salah satu contoh yang sudah ada di Hansen. Nanti biar teman-teman saya share, oh begini loh, ini adalah pola pikir gitu ya, pola pikir dari si Hansen itu dalam rangka memilih bahan tekniknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Brownell. Jadi Brownell ini adalah proses equipment design. Jadi proses equipment design dari Brownell ini kalau saya sampaikan teman-teman sebisa mungkin punya begitu ya, Dek. Karena ini nanti kepakai di semua mata kuliah inti di teknik kimia. Jadi tidak hanya di IBK saja. Kalau di IBK lebih kepada di situ nanti kan di Brownell akan ada beberapa tabel yang menjelaskan spesifikasi sifat fisis dan kimianya dari suatu bahan material. Jadi lebih ke korosi resistannya berapa
besarnya, kemudian apa ya, strength-nya, kemudian resistansinya itu seperti apa, itu Brownell betul-betul menjelaskan. Jadi di IBK ke data yang ada di Brownell itu hanya kita gunakan sebagai perbandingan gitu loh, Dik. Jadi kalau semisal kayak tadi kasusnya, kita pengen nyimpen asam sulfat, tangki asam sulfat, pengennya pakai karbon steel. Nah, karbon steel kan banyak banget ya jenisnya. Nanti kalau teman-teman kita akan pelajari bareng-bareng, ada 314, ada 316, ada 336. Nah, bedanya apa antara 314, 316, 336? Nah, itu tuh kita bisa lihat datanya di Brownell begitu. Jadi Brownell itu nanti akan menyampaikan atau akan menjelaskan, mendeskripsikan kepada teman-teman sekalian soal sifat-sifat fisik gitu ya, sifat-sifat fisik mekanisnya dari suatu bahan konstruksi yang sudah fix begitu. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk bagaimana caranya mempelajari atau mengetahui atau membaca data dari Brownell begitu ya. Nah, itu kalau di IBK. Jadi IBK itu ada cuma 2 kolom yang kita akan pelajari bareng-bareng. Tetapi di PAP, kemudian di OTK 1, 2, 3 nanti teman-teman Brownell ini akan digunakan sebagai perancangan pipa. Begitu ya, perancangan pipa, kemudian ada perancangan tangki, sehingga saya sangat merekomendasikan teman-teman sekalian yang ada di sini punya begitu ya, punya softwarenya, softwarenya atau bahkan hardware-nya untuk Brownell. Karena di Brownell ada juga beberapa grafik yang bisa nanti kalian gunakan untuk perancangan suatu alat begitu. Jadi tapi kalau di IBK hanya spesifikasi sifatnya, tapi nanti untuk di mata kuliah yang lain ada grafik dan tabel yang teman-teman perlukan, sehingga sebisa mungkin bisa punya gitu ya, Dik. Jadi insya Allah itu terkait dengan IBK secara garis besar, teman-teman. Nah, prosentase penilaiannya kayak gimana, Bu? Ini nanti ada di RPS, jadi karena memang CPMK 1 yang berkaitan soal jenis bahan, begitu ya, klasifikasi bahan dan kemudian fase dan sifat, begitu ya, dari sifat bahan teknik tadi, maka bobot penilaian untuk CPMK 1 memang paling gede begitu teman-teman, paling besar dibandingkan yang lain yaitu 50%. Nah, metodenya insya Allah untuk CPMK 1 karena memang materinya cukup padat ya, Dik. Jadi nanti ada beberapa penugasan baik individu ataupun kelompok begitu, bobotnya nanti 50% dan nanti ini ada di sampai UTS begitu ya teman-teman, sampai UTS. Jadi CPMK 1 insya Allah mulai dari minggu depan sampai minggu ke-7 kita akan membahas CPMK 1 dulu begitu ya, CPMK 1 dulu, dan nanti ada 1 atau 2 bahan kajian yang nanti kita akan lanjutkan setelah UTS. Jadi penugasan di UTS-nya di ujiannya hanya di UTS saja untuk CPMK 1. Sedangkan nanti untuk asesmen di bahan kajian yang dilaksanakan di setelah UTS nanti lebih kepada penugasan atau kuis untuk asesmen penilaiannya. Begitu. Itu untuk CPMK 1, Dek, jadi 50% ya. Kemudian untuk di CPMK 2 Oke, nah untuk yang di CPMK 2 ini nanti 20% bobotnya. Dan penugasannya atau asesmennya untuk CPMK 2 nanti ada di UAS ya, di ujian akhir semester. Dan juga di CPMK 3 juga sama, jadi walaupun pemilihan teknik Halo, on cam dong Mas Ardan. Kela. Oke, teman-teman, mohon maaf.
Sebelum saya live tadi suara saya cukup jelas ya, teman-teman? Putus-putus, Bu. Oh, gitu ya. Dari mana Fikri putus-putusnya? Dari yang pas CPMK 2 itu. Oh, oke, oke. Terima kasih. Saya ulangi yang di CPMK aja dulu ya, biar oke. Jadi tadi apa namanya untuk di CPMK 2 ini teman-teman, karena pembahasan bahan kajiannya hanya lebih kepada apa toh korosi, kemudian seperti apa degradasi yang terjadi di bahan teknik dan uji-uji atau tes-tes yang nanti kita akan bisa gunakan untuk menguji suatu bahan itu tahan korosi atau tidak begitu ya. Jadi bahan kajiannya tidak sekompleks CPMK 1, maka persentase di CPMK 2 IBK adalah 20% gitu ya, 20%. Nah, kemudian CPMK 3 nih, CPMK 3 selanjutnya adalah berkaitan dengan pemilihan bahan teknik tadi. Jadi tadi saya kayaknya stop di sini. Pemilihan bahan teknik seperti yang tadi saya sampaikan, nanti teman-teman akan mengetahui seperti apa lajur atau alur begitu ya, atau alur atau logbooknya untuk memilih suatu bahan teknik dulu. Apa saja yang perlu dipertimbangkan begitu. Nah, ini pada dasarnya nanti kita akan ngisi suatu logbook gitu sih, logbook pemilihan bahan teknik yang mana memang itu tidak terlalu kompleks dibandingkan CPMK 1 sehingga bobotnya hampir mirip dengan cara teman-teman mengkaji begitu ya, mengkaji CPMK 2 sehingga bobot CPMK 3 itu sama persis dengan CPMK 2 yaitu 20%. Gitu ya. Jadi ketiga ini masih 90% totalnya. Jadi CPMK 1 50%, CPMK 2 20%, CPMK 3 20%, maka 10%-nya nanti adalah presensi begitu ya, adalah presensi. Begitu teman-teman. Nanti terkait dengan rencana seperti apa nanti kegiatan pembelajaran yang akan kita kerjakan begitu, baik dari sesi 1 sampai sesi ke-16 begitu, kita akan nanti teman-teman bisa bahas ya, teman-teman bisa pelajari dengan seksama di sini. Jadi pada dasarnya setelah UTS nanti akan ada materi berkaitan dengan ini, insya Allah karena klasifikasi sifat dan fase ini nanti cukup kompleks begitu, jadi ada 2 atau 1 lagi pertemuan setelah UTS yang membahas itu, baru nanti korosi dan pemilihan bahan teknik. Insya Allah seperti itu teman-teman, dan sistem penilaiannya nanti insya Allah sama, jadi syarat untuk tidak mengulang adalah teman-teman lulus setiap CPMK. Jadi CPMK-nya masing-masing nilainya nanti 60 ya, 60. Dan kemudian remediasinya teman-teman ada beberapa yang tidak lolos, itu baru teman-teman diperbolehkan untuk remedi. Jadi kalau semisal 3 CPMK-nya lulus dan kemudian teman-teman ingin memperbaiki nilai, itu juga bisa persilahkan gitu. Saya persilahkan untuk teman-teman juga melaksanakan remediasi begitu. Insya Allah seperti itu untuk IBK teman-teman secara garis besar ya. Oke, kita lanjutkan. Terkait dengan silabus dan sistem penilaian insya Allah sudah. Nah, kita akan masuk kepada peraturan dekan. Jadi seiring dengan berjalannya waktu memang sebetulnya teman-teman semester ini itu tuh rencananya 2020 dan 2021 itu akan dibuka luring semuanya begitu, luring semuanya. Tetapi karena di awal tahun kemarin terjadi ledakan COVID lagi begitu ya, maka pimpinan universitas sepakat begitu deh, pimpinan universitas sepakat untuk bisa mengcover aspirasi semua pihak begitu, karena banyak pihak yang ingin tetap daring begitu, ingin tetap daring dalam rangka menjaga begitu, dalam rangka menjaga kesehatan tidak hanya dosen tetapi mahasiswa, karena juga kan mahasiswa UI kan tidak hanya dari Jogja saja, banyak yang dari luar kota begitu. Jadi beberapa pertimbangan untuk tetap luring di awal itu tuh juga sempat bikin pimpinan universitas itu bimbang begitu, sehingga diambillah jalan tengahnya dengan cara UII lapor. Jadi mahasiswa yang melapor ke UII lapor dan kemudian menyampaikan bahwa mereka siap untuk luring, itu nanti akan difasilitasi untuk kuliah di
di kampus. Begitu, intinya seperti itu teman-teman. Nah, karena adanya UI Lapor, begitu ya, sistem UI Lapor, maka akan ada dua aliran begitu ya. Ada dua kelompok. Yang pertama adalah mahasiswa yang pengennya daring, yang kedua adalah mahasiswa yang pengennya luring. Sehingga akan berdampak kepada mata kuliah yang ada yang ditawarkan di semester genap ini. Salah satunya adalah IBK. Jadi IBK ada 3 kelas begitu ya. ABC kebetulan saya yang handle semuanya. Jadi ada yang luring, ada juga yang daring. Nah, 3 kelas itu begitu ya. Teman-teman sekarang kelas B, dan besok Jumat itu ada kelas A dan kelas C. Yang luring adalah hanya kelas Jumat yang habis Jumatan. Entah itu saya takut salah ya antara kelas A atau kelas C begitu. Sedangkan untuk kelas teman-teman ini adalah daring begitu, dan yang satu lagi hari Jumat yang sebelum Jumatan itu juga daring. Jadi sistem kuliahnya kayak gini, Dek. Jadi ini saya akan menyampaikan juga bahwa keputusan begitu ya, keputusan dekan adalah yang pertama, kelas daring ini tidak bisa dihandle secara luring. Begitu. Jadi ya teman-teman hanya bisa ketemu saya via Zoom selama 1 semester ke depan ini. Begitu. Jadi kalau dulu kan yang di semester ganjil kemarin, walaupun daring, tetapi kan habis itu salah satunya contohnya mata kuliah statistik teknik ya. Jadi ada yang pengen daring nih, yang pengen luring nih nanti dicatat begitu, dicatat, kemudian kita bisa ketemu di kampus berdasarkan mahasiswa-mahasiswa siapa saja yang hadir begitu. Nah, tetapi di peraturan dekan karena memang sudah diatur sedemikian rupa terkait dengan tempat, terkait dengan waktu begitu ya, Dik. Jadi khusus untuk yang teman-teman kelas daring ya tidak bisa dilaksanakan secara luring. Begitu. Jadi teman-teman insya Allah selama 1 semester ke depan ini belajar IBK-nya secara Zoom bersama saya begitu. Tetapi lain kalau semisal yang teman-teman yang kelas hari Jumat setengah 1, insya Allah itu kelas C ya, kelas C dia akan lebih fleksibel. Jadi wajibnya malah luring begitu ya. Wajibnya adalah malah luring. Tetapi nanti kalau semisal ada kelas C mahasiswanya yang mungkin merasa sakit, tidak enak badan atau demam, maka diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kelas C itu secara luring begitu ya, secara daring via Zoom. Jadi nanti sistemnya walaupun dia kelasnya luring tetap nanti dia connect Zoom begitu, connect Zoom yang kemudian akan nyambung gitu ya, nyambung ke mahasiswa-mahasiswa yang tidak enak badan di kelas yang sama untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara sinkron terus begitu. Jadi kalau di luring ini kalau untuk di luring kemungkinan sinkron terus itu iya begitu Dek. Tetapi kalau di daring seperti halnya semester lalu begitu teman-teman. Jadi kita bisa lakukan secara sinkron via Zoom atau kita bisa lakukan secara asinkron begitu ya, asinkron via YouTube begitu teman-teman. Insya Allah terkait kuliah IBK seperti itu, Dek, dan bentuk kuliahnya sama persis kayak yang seperti kelas saya sebelum-sebelumnya. Mungkin teman-teman yang di sini sudah pernah masuk kuliah saya sebelumnya ya, bahwa nanti isinya lebih kepada ceramah, diskusi, dan penugasan mandiri serta kelompok. Karena kebetulan memang IBK materinya cukup kompleks, Dek. Jadi nanti ada beberapa materi yang saya minta untuk teman-teman lakukan secara kelompok yang kemudian nanti kita akan diskusi atau kita akan share begitu ya, kita akan buat video presentasinya begitu. Insya Allah seperti itu nanti saya akan sampaikan detailnya di classroom begitu ya. Nah, tetapi jangan khawatir teman-teman. Jadi untuk di kuliah IBK begitu sama halnya kayak kuliah saya yang sebelum-sebelumnya. Jadi nanti akan saya rekam sama halnya di yang sekarang ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin ngulangin lagi, murojaah lagi materinya, teman-teman bisa gunakan YouTube dengan maksimal begitu. Nah, kalau saya kemudian terkait dengan sekarang peraturan peraturan kuliah daring nih. Karena saya juga ini sih maklum begitu Dek, bahwa memang kalau sinkron apalagi via Zoom kan kuotanya lumayan cukup banyak ya jika misal teman-teman on cam. Jadi saya hanya menghimbau begitu ya. Saya hanya menghimbau untuk bisa teman-teman selama kuliah itu on cam. Tetapi saya tidak mewajibkan seperti
banyak di FTI ternyata jangan-jangan juga hanya kuliah saya jangan yang tidak mewajibkan on cam ya gitu. Tetapi kalau di saya memang saya tidak wajib on cam begitu teman-teman, karena mengingat kuota, teman-teman juga mata kuliahnya banyak begitu, jadi bisa dihemat-hemat dikit lah walaupun cuma satu kuliah gitu ya. Gitu. Jadi terkait dengan on cam tidak harus on cam apa enggak Bu? Jadi ini sifatnya adalah himbauan teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau bisa teman-teman on cam boleh, sangat saya minta begitu. Tetapi kalau semisal qadarullah mungkin pas unstable Bu, apa kayak gimana itu, nah bisa off cam gitu ya, himbauan saja. Tetapi saya yakin sih teman-teman, walaupun teman-teman off cam, teman-teman menyimak saya dengan cukup baik, sehingga nanti pada saat ada kayak pertanyaan di tengah-tengah kuliah itu teman-teman bisa langsung nyaut dengan sebaik-baiknya begitu. Insya Allah itu teman-teman untuk kontrak. Kita akan diskusikan sebentar, nanti saya akan sedikit menambahkan materi pendahuluan ya, bareng 10 sampai 15 menit. Ada yang mau ditanyakan dulu? Fikri, Arya, kemudian dan kawan-kawan, silakan. Fikri ini daring, Fikri milihnya. Iya, Apa Bu. Nggak dapat? Nggak dapat yang kelas luringnya, Bu. Kebetulan sudah penuh. Iya. Kayaknya kan Fikri dari semester lalu sudah di Jogja begitu ya. Nggak apa-apa Ya, deh. Itu ya, kan Bu. apa namanya. Oke, sip. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman. Oke. Baik. Kita lanjutkan sedikit saja terkait dengan materi pendahuluan, karena ini hanya lebih kepada memperkenalkan ke teman-teman sekalian begitu ya soal bahan. Langsung ke sini aja kali. Oke, terkait dengan bahan teman-teman untuk kuliah, untuk bahan-bahan yang kita akan pelajari begitu ya, yang akan kita pelajari di IBK. Nanti insya Allah minggu depan saya akan ulangi kembali ya untuk bahan-bahan ini. Secara pengetahuan ya begitu ya, secara dengan perkembangan iptek yang membahas soal perkembangan bahan, sejatinya itu kita bisa simpulkan begitu deh, bahwa seiring dengan berjalannya waktu begitu ya, mulai dari masa-masa sebelum Masehi sampai sekarang, itu tuh bahan-bahan ini memiliki kecenderungan terjadi perubahan begitu ya, terjadi perubahan. Perubahan apa Bu? Perubahan dalam sisi spesifikasi. Jadi kalau kita pelajari, kalau kita berbicara soal histori tentang teknologi material, terkait dengan teknologi material, maka ada 4, begitu ya, ada 4 masa, gitu ya, yang bisa mengkategorikan keeksistensian dari suatu material. Yang pertama adalah zaman batu, begitu ya. Zaman batu ini ditemukan di tahun 5000 sebelum Masehi, begitu ya. Di tahun 5000 sebelum Masehi kan di zaman batu teman-teman mungkin sering pernah ke Museum Purbakala baik di Solo ataupun di Jogja ataupun di kota-kota yang lain begitu, kita bisa mengetahui bahwa semua peralatan rumah tangga di zaman batu yang menggunakan batu kan begitu ya dia, tombaknya pakai batu, kemudian tempat tidurnya pakai batu, piringnya pakai batu, gelasnya pakai batu begitu, kemudian apalagi ya, senjatanya juga pakai batu begitu. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, ditemukannya tambang logam begitu, akhirnya muncullah yang namanya masa Kuningan di 1500 setelah zaman batu itu terlaksana begitu. Nah, di zaman logam ini sudah mulai bentuk perhiasan sudah kenal gitu ya, sudah kenal perhiasan, sudah kenal alat tukar ekonomi jadi uang begitu, juga ada di sisi lain juga ada alat makan, alat kemudian perang dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya
di sekarang, begitu ya, masa sekarang, yaitu adalah masa-masa besi. Jadi seluruh material konstruksi yang ada di dunia itu pakainya besi. Tiang listrik, pagar, jendela, kemudian alat transportasi, begitu ya. Itu semuanya pakai alat komunikasi, semuanya pakai besi. Jadi zamannya adalah zaman besi. Dan sekarang kemudian ada seiring dengan berjalan waktu, sekarang itu namanya eranya adalah era advanced material, yang mana memang dari sini begitu ya, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa mulai dari batu bergeser ke kuningan, bergeser ke besi, bergeser ke advance material. Nah, semakin ke sini begitu ya, semakin ke sini ternyata begitu ya, densitasnya akan semakin ringan begitu ya. Jadi semakin ke sana semakin ringan begitu ya, semakin lama semakin ringan karena begitu ya, karena kekuatannya bertambah. Jadi perbandingan antara kekuatan dengan densitas seiring dengan berjalannya histori material ini akan semakin tinggi begitu. Nah, ini adalah suatu fenomena yang cukup menarik begitu kalau semisal teman-teman mempelajari terkait dengan teknologi material. Yang mana yang awalnya teman-teman bisa bayangkan teman-teman punya batu jadikan tombak begitu, seberapa kuatnya dia dalam menahan beban begitu ya. Batu dilempar sedikit aja pecah kan begitu, Dik. Tetapi sekarang kita punya carbon fiber yang dia enteng tetapi dia tidak mudah patah, tidak mudah bengkok begitu. Jadi dia sangat kuat. Jadi namanya aja fiber begitu ya. Dia enteng tetapi dia memiliki kekuatan yang cukup besar. Sehingga perbandingan antara kekuatan dengan densitasnya tinggi. Nah, ini adalah fenomena-fenomena teknologi material yang teman-teman di teknologi material itu fokus begitu, Dek. Jadi bagaimana caranya menciptakan suatu materi yang dia enteng tetapi dia menghasilkan kekuatan yang maksimal begitu. Nah, itu adalah sedikit pendahuluan begitu bahwa ternyata dalam mempelajari material begitu ya, dalam mempelajari material itu cukup menarik dan ternyata kita harus banyak bahas begitu ya, dari banyak bahas. Jadi bahasnya tidak hanya dari struktur makronya saja begitu teman-teman. Jadi tidak hanya dari struktur makronya saja kita lihat aluminium dia berkilau gitu doang, tapi tidak sampai seperti itu. Jadi tidak hanya seperti itu, dalam mempelajari bahan, gitu ya, ilmu bahan, kita juga akan mempelajari bagaimana struktur kimia yang ada di dalamnya hingga sampai tingkat subatom. Jadi seperti apa ikatan kimia yang ada di dalam bahan tersebut, apakah dia kuat satu sama lain, itu nanti kita akan mempelajari di sana. Jadi bahan-bahannya kita akan lihat dari struktur ikatan kimia. Jadi jangan sampai jangan sampai heran begitu bahwa jika teman-teman yang kuliah di teknologi material itu sedikit-sedikit sedikit-sedikit dia punya pakai analisis elektron mikroskopik elektron, karena yaitu dia harus melihat begitu ya, dia harus melihat seperti apa atau wujud ikatan kimia antar satu dengan satu komponen secara subatom. Makanya dia harus pakai mikroskop scanning elektron atau SEM itu tadi. Begitu. Nah, jadi ada 4 begitu ya, ada 4 tahapan untuk struktur materi yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah subatomnya. Jadi seperti apa atom yang ada di dalam bahan tersebut secara individu. Kemudian yang kedua adalah dari tingkat atomnya. Jadi subatomis dan atom itu hampir mirip begitu. Jadi seperti apa bentuk dia secara individu atomnya. Kemudian secara di tingkat atom nanti akan ada ikatan-ikatan ya, ada ikatan-ikatan yang ada di dalam antar atom, ini nanti kita akan pelajari di situ. Kemudian antar ikatan antar atom dia akan berkumpul satu sama lain membentuk suatu struktur yang mikro, kemudian akan membentuk suatu makro. Jadi tingkatan dari subatomik, atom, mikro dan makro begitu ya, ini nanti akan relevan untuk membahas suatu materi. Nah, bahan sekali lagi, ini sekarang kita masuk ke klasifikasi. Jadi suatu bahan teknik itu nanti akan kita bagi menjadi 3. Jadi menjadi 4 sebetulnya yang paling bawah ini.
Jadi bahan secara fase itu kan akan kita bagi menjadi 3 hal ya, yaitu padat, cair, dan uap. Nah, bahan teknik yang nanti kita akan pelajari secara spesial begitu ya, secara spesifik kita akan bahas yang bahan padatan ya, bahan padatan. Nah, bahan padatan ini akan dibagi jadi 2, yaitu anorganik dan organik. Nah, kalau organik itu nanti lebih kepada banyak kandungan C, H, O, N, gitu. Jadi banyak kandungan karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor yang membentuk gitu ya, membentuk di dalam suatu bahan tersebut. Nah, biasanya komponen CHONOP itu nanti ada di polimer, begitu ya, ada di polimer. Nah, di sisi lain selain organik, bahan juga ada bahan padat, ada yang disebut dengan anorganik yang mana dia tidak mengandung gitu ya, tidak mengandung komponen CHONOP itu tadi. Jadi ada Li, ada Na, ada S, ada kemudian apa namanya Al, Fe begitu. Nah, itu kita akan bahas secara lebih spesifik, kita akan bagi begitu ya menjadi logam dan keramik. Jadi bahan yang akan kita bahas adalah logam, keramik, dan polimer gitu teman-teman. Logam, keramik, dan polimer. Nah, klasifikasi bahan selain dari fase, kita juga akan lihat berdasarkan morfologinya. Yang mana nanti struktur morfologi itu akan bisa teman-teman lihat berdasarkan dengan menggunakan SEM, scanning electron microscope tadi yang saya sudah sempat singgung. Nah, berdasarkan struktur morfologinya, bahan itu akan kita bagi menjadi 2, yaitu kristalin dan satunya adalah amorf. Bisa lihat ya bedanya teman-teman di ilustrasi, yang mana kalau yang disebut dengan kristalin itu, jarak antar atom, dia mengikat antara satu atom dengan atom yang lain itu jaraknya dia seragam. Sedangkan kalau amorf itu dia berbeda. Jadi dia akan urut ya di sini dari atom C, dia mengikat H, kemudian H mengikat C lagi, begitu dia runtut, urut, dan rapi begitu. Tetapi kalau amorf ada beberapa ikatan antar atom yang hanya mengikat sedikit, ada juga beberapa yang mengikatnya banyak. Jadi dia tidak seragam. Nah, struktur kekristalan dan keamorfan suatu bahan ini nanti juga akan mempengaruhi sifat mekanisnya, berkaitan dengan kekuatannya, kemudian berkaitan dengan tensile strength-nya, shear stress-nya, dan kawan-kawan. Nanti kita akan bahas itu. Begitu, Dek. Nah, itu untuk dari sisi bahan dan dari sisi struktur morfologi. Nah, sekarang kita bisa bahas kok, logam, keramik, dan polimer itu seperti apa Bu bedanya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat teman-teman mempelajari material, maka teman-teman bisa dekati begitu ya, bisa teman-teman dekati dengan seperti apa tuh material tersebut jika kita lihat atomnya begitu ya. Kita bisa lihat atomnya, ikatan atomnya itu seperti apa antar komponen di dalamnya. Nah, logam, keramik, dan polimer itu ternyata memiliki ikatan kimia yang berbeda-beda di dalam komponennya begitu, Dek. Jadi kalau logam itu dia akan mengalami ikatan logam di dalam struktur subatom dan atomis dari komponen logam tersebut. Jadi ikatan kimianya adalah ikatan logam, yang mana ya Fe, dia ngikat Fe, Li ngikat Fe, begitu. Jadi antara logam dengan logam, begitu ya. Nah, kalau keramik, begitu ya, dia keramik ini akan mengikat secara ikatan ion, begitu ya, ikatan ion, yang mana kalau ikatan ion tahu ya bedanya. Kalau ikatan ion kan anion dan kation. Jadi ada logam dan non-logam. Ikatan logam dengan non-logam. Dan polimer, komponennya karena dia organik ada CHONOP tadi, yang mana memang CHONOP sama-sama lemah semua, sehingga ikatannya lemah-lemah, jadi pakainya adalah ikatan kimia kovalen. Jadi bedanya itu begitu Dek. Jadi kalau keramik kita pakai ikatan ion di dalamnya, mayoritas nanti adalah ikatan ion. Kalau polimer adalah ikatan kovalen, sedangkan logam adalah ikatan logam. Nah, teman-teman kemarin pas SMA sudah pelajari ya bahwa ikatan logam dibandingkan dengan ikatan ion dan ikatan kovalen, dia memiliki kekuatan ikatan yang paling tinggi, begitu ya, paling tinggi. Dia mengikat satu sama lainnya paling tinggi nih ikatan logam
Sehingga itulah alasannya kenapa logam jauh lebih kuat dibandingkan keramik dan dibandingkan dengan polimer. Karena secara struktur atomnya, dia memiliki ikatan logam yang memang memiliki karakteristik sifat bisa mengikat satu sama lain yang lebih besar ikatan yang dibandingkan keramik dan polimer begitu. Nah, ini contohnya ya, Dek. Jadi logam secara teknis itu nanti kita bisa lakukan paduan begitu ya. Jadi besi kita bisa gabungkan dengan tembaga, kita bisa tambahkan dengan titanium, kita bisa tambahkan dengan aluminium, begitu menjadi suatu paduan-paduan logam yang kemudian akan menghasilkan suatu sifat bahan yang baru begitu. Nanti kita akan bahas sifat bahan apa saja. Itu kalau logam. Nah, kalau keramik, karena ikatannya adalah ikatan ion nih di dalamnya, begitu, maka struktur keramik itu nanti ada unsur logam dan ada unsur non-logam. Biasanya keramik itu apa, Dik? Keramik ya keramik yang ada di lantai, gitu ya. Keramik yang ada di lantai itu adalah batu kapur, jadi CaO. Semen itu juga keramik, CaO. Kaca itu juga keramik, salah satu keramik. Gelas kaca, piring kaca itu juga salah satu ciri-ciri dari keramik, contoh dari keramik, yang mana kalau kaca, piring kaca, gelas kaca, itu nanti namanya silika oksida, begitu ya. Jadi bentuk-bentuk oksida, bentuk-bentuk nitrida dan karbida dari suatu logam itu nanti kita sebut dengan keramik begitu. Nah, sedangkan di kelompok yang ketiga yaitu polimer. Polimer itu adalah bahan yang non-logam versus non-logam gitu ya. Jadi ikatannya non-logam dengan non-logam yaitu ikatannya polimer ya. Jadi tinggal polimer polietilen ya, berarti nanti etilen yang kita banyakin ikatan polimerisasinya, bisa jadi butana, jadi polibutan, bisa jadi polivinil klorida, jadi vinil klorida yang nanti kita akan ikatan gitu ya. Jadi insya Allah seperti itu jenis ketiga bahan ini, logam, keramik, dan polimer. Saya akan insya Allah ulangi lagi besok terkait dengan materi ini sambil saya catat. Kebetulan udah pentep saya nggak kebawa begitu, Dik. Jadi saya belum bisa ore-ore hari ini. Begitu. Oke. Nah, logam, keramik, polimer dia kan punya positif negatifnya ya. Dia punya pro dan kontranya begitu, teman-teman. Nah, untuk bisa mengakomodir, misal saya pengennya kuat kayak logam, tetapi pengennya enteng nih, Bu, kayak polimer. Gimana ya, Bu, caranya? Itu bisa. Jadi kita punya satu jenis alternatif bahan lagi yang kita sebut dengan komposit. Jadi komposit intinya menggabungkan salah dua dari tiga bahan utama ini agar bisa mendukung, gitu ya, bisa menyokong menyokong kekurangan salah satu bahan dan bisa menurunkan sedikit kualitas dari keuntungan dari bahan-bahan tersebut. Jadi kayak materi kayak tadi ya contohnya, kita ingin punya bahan yang kuat tetapi enteng gitu, maka nanti logam ini bisa kita jadikan sebagai matriknya gitu ya, matrik dari polimer. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut deh. Komposit aplikasinya sudah sangat bagian ini rangka mobil, aplikasi-aplikasi yang sudah kan dengan komposit. Begitu teman-teman. Selain itu juga ada sifat yang paling atas, yaitu sifat mekanis, listrik dan termal. Jadi kalau mekanis lebih kepada seperti apa sifat-sifat bahkan gaya dorong, gaya tarik, bahas minggu depan. Selain itu juga aliran listrik tuh kayak gimana, karena kan ada beberapa alat proses yang memang teman-teman ingin bisa mengalirkan listrik, tetapi ada juga alat proses yang memang teman-teman pengennya menahan listrik begitu. Jadi sifat konduktivitas nanti kita akan bahas. Kemudian sifat termal. Jadi sifat termal sama halnya kayak listrik. Kalau listrik ya elektron, kalau termal panasnya. Sampai sejauh mana teman-teman
harus mengalirkan panas dari suatu bahan, dari suatu titik bahan tertentu ke titik bahan yang lain. Nah, ini kita akan bahas di situ, di sifat mekanis listrik dan thermal. Insya Allah seperti itu, Dek. Dan sedikit terakhir terkait dengan advance material. Jadi advance material ini nanti teman-teman akan pelajari lebih lanjut di mata kuliah klaster ya, begitu ya. Jadi insya Allah nanti ada beberapa dosen yang sudah ahli dalam bidang material, begitu nanti ketemu Bu Luki, ketemu ada Bu Tintin, ada saya juga begitu untuk material begitu. Secara bahan maju atau advance material, ini ceritanya adalah bahan temuan dari penelitian yang mana dia memiliki kekuatan yang keren walaupun dia itu enteng gitu ya, seperti itu. Advance material sejauh ini kita bagi jadi 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah semikonduktor, kemudian yang kedua adalah smart material, yang ketiga nanomaterial, dan yang keempat adalah biomaterial. Saya akan kenalkan sedikit gitu ya. Jadi yang pertama adalah semikonduktor. Jika teman-teman mempelajari sifat elektrik bahan, jadi insya Allah besok kan ada sifat elektrik bahan ya. Kalau kita mempelajari sifat elektrik bahan ini, akan ada satu sifat parameter yang berkaitan dengan sifat elektrik bahan, yaitu konduktivitas. Gitu. Konduktivitas listrik. Apa itu, Bu? Konduktivitas itu adalah kemampuan suatu bahan untuk bisa mengalirkan listrik. Jadi, kalau suatu bahan ini gampang mengalirkan listrik, itu disebut dengan konduktor, kan begitu. Sedangkan kalau benar-benar ada suatu bahan yang tidak bisa mengalirkan listrik sama sekali, kita sebut dengan isolator. Nah, dengan isolator nih, teman-teman, dia memiliki gap yang cukup tinggi begitu. Jadi jika kita ingin, jadi ada satu kasus yang mana kita pengen suatu bahan gitu ya, suatu bahan khususnya di CPU laptop, di CPU HP kita begitu ya. Kita pengen suatu bahan yang mana dia itu menghantarkan listriknya itu moderat, jadi biasa aja, nggak yang secepat konduktor, tapi yang nggak selamban isolator begitu. Nah, karena adanya ke penelitian, jadi diteliti konduktor. Jadi semikonduktor adalah intinya dia salah satu komposit gitu ya. Jadi sifat yang mana dia bisa menghantar, tidak sebisa isolator ya. Jadi semikonduktor itu yaitu CPU, motherboardnya CPU, laptop, kemudian komputer HP kita itu nanti masuknya adalah di semikonduktor. Gitu. Lalu yang kedua adalah biomaterial. Jadi biomaterial ini adalah material-material yang ditanamkan di tubuh, teman-teman. Ditanamkan di tubuh. Jadi bukan di tulang kaki, begitu teman-teman, di pengkol. Ini pengkol itu apa ya? Dengkul. Yang mana memang sudah retak. Jadi kalau semisal beliau itu jalan, itu tuh sakitnya luar biasa. Sehingga apa yang dilakukan oleh dokter Bude saya kemarin sempat melakukan pembedahan, dengkulnya dilepas, benar-benar tulang dengkulnya dilepas, begitu diganti keramik. Nah, itu keramik yang ditanamkan di dengkul Bude saya itu adalah salah satu contoh biomaterial. Jadi biomaterial lebih kepada bahan-bahan yang ada di luar sana yang kemudian sudah dijustifikasi sedemikian rupa biar dia kuat gitu ya. Biar dia sesuai dengan dengan badan kita, itu disebut dengan biomaterial. Gitu teman-teman. Lalu ada lagi material itu lebih kepada ukurannya sangat kecil, dari sisi efektivitas itu jauh lebih tinggi. Kita mata kuliah gel-gel yang ada di pupuk
bayi, ada di pembalut wanita begitu, itu disebut dengan smart material karena dia memiliki suatu sifat baru mengakomodir suatu permasalahan begitu ya, yang mana nanti kemudian dia bisa diaplikasikan gitu. Salah satu contohnya adalah hidrogel tadi. Nah, untuk di IBK, teman-teman, berkaitan dengan bahan maju, ini nanti sifatnya adalah penugasan kelompok. Teman-teman akan saya kasih satu tema, yang mana nanti kemudian teman-teman akan mencoba membedah satu jurnal per kelompok, begitu ya, membedah satu jurnal per kelompok, karena memang advance material ini masih suatu kajian yang sangat sangat berkembang begitu, sehingga masih belum pakem, tidak sepakem kayak ilmu logam, keramik, sama polimer tadi begitu, yang mana nanti kita bisa langsung share dan sudah lumayan cukup besar ya, cukup lengkap kalau kita membahas logam, keramik, sama polimer. Tapi kalau material karena masih sangat terbuka nih penelitiannya, jadi nanti lebih kepada teman-teman saya minta untuk melakukan bedah jurnal sekaligus nanti supaya tertarik terkait dengan ilmu advance material. Insya Allah seperti itu, teman-teman. Ini seleksi bahan insyaallah besok saja karena cukup teman-teman intinya harus tahu dulu istilah-istilah yang ada di bahan ya, di sifat klasifikasi bahan dan sifatnya, baru nanti di proses seleksi bahan. Insya Allah seperti itu, Dik. Untuk IBK secara garis besar ya, teman-teman, jadi lebih kepada membahas bahan, logam, keramik, polimer, komposit, dan nanti korosi dan pemilihan bahan yang pas untuk suatu alat proses tertentu. Itu adalah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sistem penilaian atau materi kuliah pendahuluan ini nanti akan saya share di kelas. Nah, karena jadi insya Allah mungkin jam 1 atau ya nanti kalau misal saya pas nggak ada acara ya 12:30 persis begitu. Ini karena kebetulan hanya kontrak, jadi hanya sebentar. Jadi saya bisa mundur sebentar gitu. Insya Allah itu teman-teman IBK kelas B. Monggo yang mau ditanyakan silahkan.